Baik teman-teman, kita akan masuk kepada bagian pendahuluan. Dalam perkembangan Islam, terdapat dua tipologi yang amat kontras dari komunitas Muslim di dalam memahami hadis. Kelompok yang pertama, memahami hadis secara tekstual, yang dimana kelompok ini lebih menekankan pada makna daripada teks tersebut. Kemudian, kelompok yang kedua, menganut kontekstualisme. Mereka memahami serta menafsirkan dengan memperhatikan konteks dari sejarah teks tersebut. Kedua paham yang berbeda ini menimbulkan yang namanya ekstremisme dan radikalisme dalam beragama. Salah satu contoh gerakan yang ada di Indonesia, yang berkembang di Indonesia, yaitu Salafi Wahabi. Kelompok ekstremisme memahami bahwa setiap orang yang tidak mempraktikkan bentuk Islam sesuai dari paham mereka, maka akan disebut sebagai kafir. Dalam menghadapi kelompok ini, maka para pemimpin Muslim di Indonesia, secara khusus pemimpin-pemimpin Muslim dari NU, mencari beberapa upaya, dan salah satunya adalah gerakan Islam Nusantara. Islam Nusantara merupakan hasil pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam yang diselenggarakan sedemikian rupa melalui keadaan baik itu dari kebudayaan, kultur, adat, dan lainnya yang ada di berbagai tempat yang berkembang di Asia Tenggara. Kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, definisi dan perbedaan Islam di Indonesia. Kita akan mulai dengan definisi Islam di Indonesia. Islam di Indonesia merupakan Islam yang mengikuti gaya dari Indonesia itu sendiri, di mana di dalamnya menekankan pada situasi budaya dan kondisi dari Indonesia dan juga nilai-nilai toleransi di dalamnya. Islam di Indonesia membentuk karakter umat dengan mengajarkan dan menekankan pada pentingnya kehidupan yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai ajaran yang ada pada Al-Quran dan hadis. Konteks kehidupan Islam di Indonesia selalu ada dalam pemikiran dan pemahaman yang masih sangat khas dengan kultur dan budaya mereka. Kehidupan yang bertoleransi selalu ada dan terbuka bagi penganut agama Islam, di mana adanya perdamaian di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan perbedaan. Selanjutnya, definisi Islam Nusantara. Berbicara mengenai Islam Nusantara, mari kita mendalami definisi Islam Nusantara. Jadi, Islam Nusantara merupakan realitas teks syariat dalam kaitannya dengan realitas lokal, serta merupakan pemahaman praktik di seluruh Nusantara. Islam merupakan sesuatu yang unik di Indonesia, di mana nilai-nilai budaya lokal dan tradisi dari berbagai daerah yang hidup berdampingan dengan keyakinan teoritis Islam. Islam juga secara ideologi merupakan sebuah simbol, di mana dalam simbol ini terdapat berbagai rangkaian dari narasi, tradisi, mitos, ritual, dan di berbagai tempat di Indonesia. Islam Nusantara diciptakan oleh NU ulama dan akademisi dengan menghubungkan berbagai aspek Islam Sunni tradisional, termasuk tasawuf dan berbagai tempat yang mempunyai budaya yang rendah dengan tujuan upaya dalam melawan Salafi Wahabi dalam upaya mereka untuk mengubah dan membasmi kekerasan dari isi. Oleh karena itu, Islam Nusantara sebagai suatu pengetahuan yang simbolis yang digunakan oleh ulama NU untuk membangun Islam Nusantara untuk semakin berkembang. Jadi dari definisi-definisi di atas yang berbeda, namun Islam Nusantara adalah hasil penghayatan, pemikiran, pemahaman, pengalaman, dan dari ajaran-ajaran Islam di Indonesia yang dirangkai sedemikian rupa melalui kondisi baik itu dari kebudayaan, kultur, adat istiadat, dan berbagai tempat lainnya yang berkembang di Asia Tenggara maupun di Indonesia. Islam Nusantara ditandai sebagai Islam Kepulauan Asia Tenggara yang meliputi berbagai negara. Contohnya, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, dan lain sebagainya. Dan Islam Nusantara di Indonesia meliputi berbagai wilayah, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan lain sebagainya. Selain itu berkembang dengan tahap individualitas, kelompok, kerajaan, hingga membentuk suatu mayoritas yang ada. Pembahasan kedua, perbedaan Islam di Indonesia dan Islam Nusantara.
Dari definisi-definisi di atas, berikut kita akan melihat perbedaan Islam Indonesia dan Islam Nusantara. Jadi kita akan mulai dari Islam Indonesia. Islam Indonesia adalah agama Islam yang dilihat berdasarkan pandangan-pandangan penting mengenai dengan kondisi serta situasi yang berada di negara Indonesia dengan mengaitkan nilai-nilai yang berada di dalam agama Islam. Yang kedua, Islam keindonesiaan memberikan pengajaran mengenai ajaran atau nilai-nilai yang dimiliki oleh Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, dan ajaran-ajaran penting dari agama Islam keindonesiaan. Dan Islam keindonesiaan juga menerima sistem-sistem negara Indonesia. Yang berikutnya, Islam keindonesiaan memiliki ciri khas yang ditandai dengan pemikiran yang sesuai dengan budaya adat istiadat di Indonesia, akan tetapi secara umum. Dan yang berikutnya, Islam keindonesiaan tidak menerima keputusan secara formal, tidak seperti Islam Nusantara yang memiliki keputusan secara formal dari NU. Dan dalam Islam Indonesia, hak asasi manusia adalah sebuah tanggung jawab dan yang dikedepankan oleh agama Islam keindonesiaan. Berikut perbedaan Islam Nusantara. Islam Nusantara memiliki perbedaan dengan Islam Indonesia, yaitu yang sebagai berikut. Yang pertama, Islam Nusantara merupakan Islam berciri khas dalam pengalaman dan pemikiran yang dilihat dari daerah, kebudayaan, adat istiadat, kultur, maupun geografis. Serta Islam Nusantara merupakan hasil dialokasikan teks syariat dengan kebudayaan kawasan tertentu, yaitu Islam Nusantara, ditandai dengan kawasan Asia Tenggara dan Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku, dengan perkembangan daerah-daerah kerajaan. Berikutnya, Islam Nusantara dihubungkan dengan Islam wasatiyah untuk memahami bahwa adanya kemampuan untuk berpikir, ide dalam situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia dalam keberagaman. Selain Islam wasatiyah, Islam Nusantara juga dikaitkan dengan Islam rahmah dalam kaitannya dengan perdamaian serta keamanan. Dan yang berikutnya, yang terakhir, Islam Nusantara benar-benar menyatu dengan budaya tradisi lokal. Dalam budaya tradisi lokal ini memiliki ciri-ciri yang demikian. Yang pertama, mengembangkan kebudayaan sesuai dengan ajaran Islam untuk kehidupan manusia. Yang kedua, tidak menerima tradisi yang memiliki pertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Dan yang ketiga, perbaikan dan penyejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Berikutnya adalah perspektif ideologi Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara adalah Islam yang berada di Kepulauan Asia Tenggara, dan istilah ini secara khusus dianut oleh kaum tradisional yang berada di wilayah Nusantara yang dapat kita kenal sekarang, yaitu Indonesia. Dan meskipun sebenarnya dipakai oleh umat Islam dengan orientasi di Asia Tenggara, negara-negara di Asia Tenggara itu seperti Filipina, Brunei Darussalam, Thailand Barat, Singapura, dan Malaysia, tetapi kita dapat melihat dan membedakan antara penggunaan analitis dan ideologisnya. Menurut Hosgon sebagai peradaban Islam, dalam konsep ini Islam memberikan kerangka di mana unsur-unsur budaya berkembang atau diinterpretasikan. Nah, di Asia Tenggara, tradisi pertunjukan seperti wayang dan tari Hindu kepada Ramayana dan Mahabharata, gamelan, adat perkawinan, lembaga pendidikan pondok pesantren, dan nasi tumpeng yang digunakan untuk upacara, semuanya merupakan unsur peradaban Islam di Asia Tenggara. Sehingga Islam Nusantara secara ideologis merupakan simbologi. Nah, simbologi ini merupakan kesatuan antara narasi, mitos, ritual, serta simbol dan makna yang digunakan dengan tujuan untuk membangun dan mempertahankan beberapa kepentingan negara. Yang ketiga adalah peran serta Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia dan yang mendorong perkembangan Islam Nusantara.
Nah, teman-teman, Wali Songo ini adalah yang mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Dan Wali Songo ini adalah 9 wali yang mempunyai jasa dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, yang khususnya di Pulau Jawa. Nah, 9 Wali Songo ini yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, ada Sunan Ampel, ada Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Jarat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Semuanya ini memiliki peran yang signifikan dalam penyebaran agama Islam ini, dan keterhubungan antara guru dan murid membuat mereka menciptakan tali kekeluargaan yang membuat mereka menjadi satu dari 9 Wali Songo ini. Dan mereka dalam menyebarkan Islam dengan cara menjalin keterkaitan, bukan mengusur budaya lokal yang sudah ada. Dan sehingga dari hal itu mereka menghasilkan konstruksi yang kini dikenal dengan Islam Nusantara. Nah, Wali Songo ini menggunakan metode dakwah dalam penyebarannya, dan metode dakwah ini melalui pendidikan dan seni budaya. Nah, mereka mengubah budaya lokal dengan filsafat, dengan menjelaskan agama Islam melalui seni dan budaya, sehingga yang dapat kita lihat itu seperti menyanyikan ketegangan dan menjelaskan prinsip-prinsip dari agama Islam itu sendiri. Materi selanjutnya adalah simbolis Islam dalam budaya lokal Jawa. Dalam film The Blessing yang ditampilkan citra dan kutipan dari tradisi wayang Jawa secara komprehensif dengan tujuan kebenaran mistis sufi dapat diungkapkan melalui bahasa dan budaya lokal. Wayang adalah metafora untuk menggambarkan perjuangan melawan kelompok-kelompok ekstremisme yang menggunakan kekerasan, termasuk dalamnya yaitu ISIS. Selain itu, dalam beberapa contoh lainnya, di mana orang-orang dapat menggunakan pakaian tradisional untuk membaca Al-Quran, bahkan ritual seperti makan, selamatan, atau doa yang oleh Salafi dan Wahabi dianggap sebagai bid'ah ditentang oleh Islam Nusantara. Kultus Jawa digunakan untuk memerangi ekstremisme dan kekerasan dari Walafi dan Wahabi. Selanjutnya adalah peran Islam Nusantara dalam kehidupan modern, perkembangan politik dan sosial di Indonesia. Topografi, sosiopolitik, dan tradisi peradaban wilayah Nusantara merupakan beberapa ciri khasnya. Terkait urusan berbangsa dan bernegara, Islam Nusantara memiliki sifat yang mudah didekati dan transparan. Islam Nusantara berisikan kumpulan gagasan, pemahaman, dan praktik keislaman yang dikemas dalam adat istiadat dan budaya daerah. Islamisasi di Indonesia mempunyai sejarah panjang dan jalan yang sulit. Berdasarkan proses, akhirnya penerimaan Islam terintegrasi di Indonesia dengan baik sesuai dengan tradisi, norma, dan cara hidup keseharian penduduk asli. Islam berkembang cukup pesat karena budaya Indonesia memberikan respon positif pada masa itu. Wajah Islam di Indonesia telah berubah secara signifikan di era modern. Salah satu perkembangan positif dalam bangkitnya generasi baru umat Islam yang progresif dalam pemikiran dan pemahaman terhadap dunia modern, globalisasi, arus informasi, dan integrasi. Islam Nusantara kini dihadapi kesulitan dalam menempatkan cita-cita dalam kerangka masa kontemporer yang didorong oleh teknologi. Jika umat Islam tidak mahir dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi informasi, mereka mungkin akan kembali tertundukkan secara budaya dan mental oleh negara-negara yang mendominasi peradaban dan teknologi. Kehadiran Islam Nusantara bersifat adaptif.
menerapkan Islam melalui lensa budaya yang kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, Islam Nusantara perlu ditawarkan pada tingkat nasional, regional, dan dunia sebagai paradigma pemahaman dan pengalaman Islam. Islam Nusantara tidak hanya diresapi budaya suku dan asal-usul lainnya. Demikian pada perkembangan zaman modern sekarang, persoalan globalisasi dan modernisasi menjadi tantangan besar bersama bagi setiap tatanan kehidupan masyarakat, terkhususnya masyarakat Indonesia. Tentu saja umat Islam merasakan hal yang sama ketika dihadapkan dengan isu-isu aktual. Terkadang korelasi antara pemikiran tidak sejalan dengan cara merespon. Konsep Islam Nusantara dikaitkan dengan Islam Wahhabiyah yang bercita-cita mengikuti tren masa kini atau mengikuti arus modern, sehingga terdapat penghendakan adanya paradigma baru dalam bersikap terhadap perkembangan zaman dengan cara mengadopsi cara hidup modern. Baik teman-teman, kita akan masuk kepada bagian penutup, yakni bagian kesimpulan. Dan kesimpulan dari kelompok kami adalah Islam Nusantara adalah salah satu strategi yang dibentuk oleh NU untuk memberantas ekstremisme kekerasan yang timbul dari ideologi Salafi Wahabi. Islam Nusantara tidak hanya hadir untuk membantu umat muslim saja, tetapi membantu seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, menurut kelompok kami, gerakan Islam Nusantara harus dipertahankan sebab gerakan ini hadir dengan pemahaman bahwa agama bersifat fleksibel dan tidak kaku. Sebab Islam Nusantara erat kaitannya dengan wasitiyah yang mengandung arti Islam yang mencoba bergabung dalam arus modern. Islam Nusantara juga mengajarkan bagaimana umat dapat bersikap terhadap perkembangan zaman dengan cara mengadopsi cara hidup modern seperti sains, teknologi, demokrasi, hak asasi manusia, dan sejenisnya. Selain itu, berkaitan dengan Islam Rahmah, bahwa alur penyebaran dan perjalanan Islam harus selaras dan penuh dengan ajaran cinta dan kasih.